Malam pertama kalian. Langsung ke sana ya. Langsung ke sana ya. Orang udah nikah, udah sah nih. Mau mandi. Sorry, aku malu, Beb. Tunggu. Apaan sih? Masa ya buka gini? Gak boleh mandi bareng. Disentuh-sentuh dikit. Gak usah sentuh-sentuh, aku geli. Apaan sih? Ini lah kayak udah pakai coklat, pakai parfum, udah kayak udah build up gitu kan. Ya udah Beb, hair dryer dulu. Hair dryer. Terus dia pasang handuk. Beb, agak ke kirian dikit ya. Kamu kurang tengah. Gimana aku mau feeling it gitu, nggak bisa. Dia tuh terstruktur banget orangnya. Akhirnya yang terjadi adalah gak bisa masuk. Batal lagi. Ya kurang lebih mungkin sekitar 4-5 menit lah. Aku 30 detik ya keluarnya. Pasangan pengantin baru, Samuel, Chris, dan Pana. Thank you. Hai. Sudah Yeah. mengundang kami ke sini. Jadi lu beneran takut istri gak sih sebenarnya? Takut lah dikit-dikit. Pan, jujur aja Pan. Dia takut lo atau lo takut dia? Gak usah lihat dia. Lihat gue aja. Kayaknya aku takut dia. Kayaknya. Kok kayaknya sih? Soalnya ada time kalau dia marah aku takut gitu. Serius? Iya, kalau dia marah aku takut juga. Oh, dia bisa marah ya? Bisa. Harusnya di sini Juan sama Wendro nih. Kita berempat aja lah. Tapi ya. Kayak gimana? Malam pertama kalian. Langsung ke sana ya. Langsung ke sana ya. Itu yang part paling serunya ya soalnya. Gimana? Tidak seindah yang dibayangkan. Tidak seindah yang dibayangkan. Itu malam paling indah loh. Oke, jadi preferensiku tuh 50 Shades of Grey. Oh my God. Itu bayangan dia. Sangat enjoy gitu kan. Aku pikir, oh iya nih udah di Maldives ya, udah keren nih. Kayaknya bakal relax. Kok krik-krik kayaknya nggak gitu deh. Nggak Malam enak pertama gitu. bukannya di Bali harusnya. Ya, makanya kamu harus kasih konteks dulu. Sebenarnya bukan malam pertama bahkan kita. Malam keempat. Jadi malam pertama itu dia nggak mau karena capek setelah nikah. Ulang kalimat itu. Ulang ya. Malam pertama dia nggak mau. Dia nggak mau. Karena capek. Dia nggak mau. Dan Capek. Anda tidak menunaikan kewajiban Anda sebagai istri. Capek. Dan Tapi setuju kan capek kan? capek banget. Capek. Belum habis after party kan, lebih capek Iya, lagi. iya. Jadi kita balik kamar tuh jam 4 subuh ya gitu ya. Betul. Udah jam 4. Jadi udah nggak memungkinkan lah di hari itu. Chaos. Nah, tapi ada tapi Tapi kamu mencoba, dia bilang capek. Aku juga nggak mencoba sih. Capek banget. Capek banget. Tidur udah gak Mencobanya, udah. pengen mencoba itu bahkan sebelum nikah, tapi dia nggak mau. Dia jujur. Bahaya ini memang. Aku kayak, ayolah. Tapi dia nggak mau. Dia bisa prinsip. Bahaya. Kan udah nikah kan, jadi nggak apa-apa sharing. Nah, terus dia bilang gini, pokoknya aku nggak mau lepas keperawananku sampai bulan madu katanya. Awalnya tuh aku pengen bulan madu sebulan setelah nikah. Aku pikir sebulan aku masa. Percepat aja lah, percepat. Serius. Jadi akhirnya aku percepat ke tanggal 3 hari setelah married. Daripada aku gak dapet jatah kan. Jadi di Bali besoknya juga Enggak juga. Bayangkan. Dia gak mau ngasih. Dia gak mau. Kita hitung angpau besokannya. Hitung Sampai jam angpau. 3 subuh. itu yang paling penting ya. Kita hitung angpau. Dan yang paling gede Dokter Richard. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Jadi kalau mau nikah udah tahu yang diundang siapa. Harus undang ini. Harus diundang. Tapi besoknya juga enggak. Enggak, besoknya enggak. Lu coba enggak? Mencoba sih, tapi dia gak mau. Dia pokoknya, enggak, nanti aja tahan dikit. Ya gitu. Kenapa? Coba aku pengen tahu Alasannya dari kenapa? ini Panat. Alasannya? dia Alasannya kenapa. ini kayak, oke ini tuh kayak udah kasih pegang medali gitu loh. Ngerti gak sih selama 24 tahun aku hidup, aku berhasil untuk menjalankan misi ini. jadi kayak aku pengen melakukannya tuh di tempat yang oke, indah banget. Terus kayak jauh gitu. Maldives, di island. Oh, Ya kan? oke. Private banget gitu. Bukan cuma itu kok. Orang udah nikah, udah sah nih. Mau mandi. Sorry, aku malu, Beb. Tunggu. Apaan sih? Masa ya buka gini? Gak boleh mandi bareng. Disentuh-sentuh dikit. Gak usah sentuh-sentuh, aku geli. Apaan sih? Serius? Iya. Itu di Bali? Di Bali, padahal udah nikah. Aku bingung. Aku sampai kayak, ini apa sih bedanya sama Aku baru gak tahu sih nikah? kayak nikah kayak bener-bener tidak ada privacy ya. Kayak mandi tuh kayak
ya udah dimasuk-masukin aja kamar mandinya tuh aneh sih menurutku kayak apa sih? Kayak ada orang lain gitu loh. Itu realitanya teman-teman semua ya. Oke, next nih ya. Pergi nih ke Maldives nih. Oke. Sesuai seperti yang dijanjikan Fana. Wah, kacau, pokoknya kacau. Gimana nih? Kamu cerita sampai Maldives. Maldives. Sudah tempatnya indah ya, Tempatnya indah. suasana romantis. Nice. Malam hari. Malam hari. Enggak malam hari. Bukan malam hari. Siang hari. Siang Hari hari. deh. Siang hari. Saking ini ya, karena kan yang laki-laki ini udah. pengen banget. Nah, terus Pengen banget. Jadi Kak dia tuh buka coklat. Coklatnya tuh dari Amerika. Itu memang buat merangsang gitu. Dia dikasih temennya. Terus kayak oke, mari kita coba. Terus kayak tak makan. Really? You need this? enggak, jadi aku tuh dikasih hadiah nikah sama temanku dari US. Iya, iya. Itu tulisannya sex chocolate gitu kan. Terus aku penasaran juga gak pernah makan ginian kan. Aku kasih ke dia lah, kita bilang supaya kamu agak relax lah kan gitu kan. Kamu coba, aku makan setengah gitu kan. Tapi gak bereaksi ke dia. Oh satu lagi. Dia pakai parfum yang buat angin. Iya, gitu loh. ada parfum Yang untuk buat- naikin Feromon. Iya, Iya. aku pakai itu. Tapi aku lagi flu, jadi gak bisa cium. Jadi aku sakit habis nikah. Oke, next. Terus. Terus siang-siang kok, aku bilang udah lah, saatnya nih. Kita mandi bareng lah, aku bilang gitu sama dia kan. Mandi bareng gitu selesai. Nah, terus gini, pokoknya beberapa malam sebelumnya, aku cari tahu di ChatGPT. Gimana nih supaya bagus, indah gitu kan. Iya. Dimulai dikasih tips tuh. Nah, kamu harus mandi bareng. Ini ajarannya Dokter Boyke juga kan, sempat ke Iya. podcast. Terus kamu harus putar lagu, gitu kan. Putar lagu. Terus sama nih temanku nih yang baru nikah. Gimana nih malam pertamamu? Woi, penuh dengan darah Sam, banjir di mana-mana. Bawa handuk ya katanya gitu. Aku bawa handuk dah dari Indonesia ini kan. 2 nih aku bawa handuk dari Indonesia. Nah, pas di itu setelah selesai mandi gitu kan. Aku mulai tuh taruh handuk, ku tata. Jadi terstruktur. Aku bilang, udah hair dryer dulu lah. Masa basah-basah gitu kan, hair dryer gitu-gitu. Malah itu yang bikin dia nggak pengen. Bayangin lah kayak udah pakai coklat, pakai parfum, udah kayak udah build up gitu kan. Ya udah Beb, hair dryer dulu. Ngeng, hair dryer. Terus dia pasang handuk. Beb, agak ke kirian dikit ya. Kamu kurang tengah. Gimana aku mau feeling it gitu, nggak bisa. Dia tuh Akhirnya- terstruktur banget orangnya. Akhirnya yang terjadi adalah nggak bisa masuk. Batal lagi. Karena memang sama-sama udah moodnya udah hancur lagi, akhirnya batal. Jadi setelah itu besoknya lagi baru mencoba lagi, itu pun nggak bisa masuk lagi besoknya. Lagi suah pokoknya kayak Butuh kaos, waktu beberapa hari. chaos banget lah, kesakitan banget. Terus dia tidak, udah stop dulu ya, stop. Akhirnya bahkan aku keluar, akhirnya udah besok lagi. Gak, gue bisa bayangin. Sakit banget. Oke, udahlah males. Gak bisa berdiri lagi sudah. Gue aja malas berdiri sudah. Gitu kali saya. Gitu, bener. Jadi tidak seindah itu ya yang dibilang ini. Gitu. Jadi hari Samnya keberapa kurang ya? jago kali. Bisa jadi juga ya. Belum Bisa jadi ya. pengalaman. Kan kalau misalnya aku tegang kan maksudnya juga nggak bisa enak gitu kan. Nah masalahnya dia tuh juga nggak bisa bikin aku relax dengan Beb Hadrian dulu. Dia tuh nggak bisa kayak kamu basah rambutnya terus kamu kayak tidur di ranjang gitu, dia nggak bisa. Mungkin karena dia juga lagi tegang juga kali ya. Kayaknya terus kayak dia tanya, "Beb, lagunya apa ya?" Lagunya apa? Apa ya? Ya udah kita cari sex song di Spotify. Oh ya udah pilih salah satu dah. Play. Jadi di Maldives berapa hari? 7 hari. Gak ngapa-ngapain? Ada sih, akhirnya dia memaksa. Udahlah, cobalah. Sakit banget ya, sakit banget. Nah, udah dipaksa ya. Paksa masuk, sakit banget. Akhirnya ya, paling cuma 2 kali. Kita pakai hex. Aku harus minum. Oh iya. Jadi Dia agak mulai numb wine. sedikit lah. Kayak nggak kerasa. Tipsi-tipsi gitu ya. Iya. Jadinya enggak ini ya. Nggak terlalu tegang. Terus kayak kalau misalnya kayak kalau mabok kan kayak misal kamu ditampar pun nggak sakit gitu. Iya, betul. Jadi bisa itu hex. Nah, akhirnya dia minum sedikit wine di Maldives gitu kan. Oh, coba lagi nih. Nah, akhirnya itulah waktu, walaupun nahan sakit. Jadi 7 hari itu paling cuma 2 kali. Itu pun sekalinya itu kesakitan. Yang kedua juga masih kesakitan. Dan bahkan sampai sekarang, dia mungkin masih belum bisa enjoy juga. Iya, kita belum bisa. Ini sumpah ditangkap salah Sam. aja. Jadi aku gak tahu gimana sekarang ini aku harus ngapain. Rumah tanggaku terancam nih. Aku sampai bilang, Beb, kamu tanyalah sama ChatGPT sering-sering. Maksudnya gimana tuh caranya? Gimana ya? Cobalah tanyalah satu-satu gimana caranya. Tuh kamu nontonlah apapun lah. Supaya enak gitu. Oh ya udah. Tapi kamu udah lakuin belum? Aku belum terlalu cari juga sih gimana. Tuh kan, dia tuh sibuk juga orangnya. Jadi kita tuh jarang-jarang sebenarnya melakukan itu. Masih awal banget.
Karena dia nggak enjoy, akunya sibuk, jadi jadinya kayak gimana ya? Paham ya Sibuk maksudnya? ada satu waktu ya, dia tuh kayak memang lagi harus melakukan hubungan itu gitu kan. Tapi dia tuh malam pedal sampai berapa? Jam berapa? Jam 1 subuh. Jam 1 subuh. Pagi jam berapa? Bangun pagi jam 6 buat main bola. 6 main bola. Sampai jam 10. Mau gimana tuh kayak gitu? Sibuknya tuh tidak manusiawi sibuknya dia. Masa mau tak paksa beb, ayo tak pelorotin celananya gitu. Kalau dia maunya cepet, kalau kamu sedangkan maunya yang lebih romantis, Iya, lebih pelan, lebih perlahan gitu. Maksudku Nah kan, itu. kan ada yang quickie yang cuma 10 detik kan, udah kan? Jadi dia mau masuk langsung sudah selesai gitu. Aduh, ini kacau nih. Berarti masalahnya di situ ya. Tapi ya aku ya nggak mau. Masalah di situ ya. Tidak bisa menyalahkan gimana ya. Tapi jadi kalian kalau misalnya malam kayak gitu punya ngobrol aja kayak gitu, tidur habis Iya, itu. nonton Netflix, Nonton habis itu Netflix, ketiduran. ya. Dia yang ketiduran dulu. Iya, jadi Iya. gimana ya? Makanya aku mau berguru dulu nih. Gimana nih? Kasih dong tips-tipsnya nih. Kan Tahu nggak? Jadi cerita pertamanya itu gara-gara kami kumpul di Mimi Social House. Terus dia cerita dengan aku. Kok katanya aku sampai sekarang gitu. Waduh kesian banget. Jadi tipsnya gimana nih, Iya, Ko? mohon bantuannya Supaya ini. dia mungkin dari Cece kali ya. Gimana supaya seorang cewek itu bisa menikmatinya? Nah, oke, coba kita bongkar. Bagaimana? Dari segi cewek dulu ya. Pegang kepala juga nih. Dari segi cewek dulu ya, baru dari segi cowok ya. Oke. Silakan Ibu. Ya kalau Turunkan pengalaman dari pribadi. cewek kan memang dia kalau nggak bisa langsung terangsangnya itu nggak bisa cepet memang dianya. Jadi memang harus agak lama ya foreplaynya ya. Foreplaynya itu agak lama. Jadinya memang harus kayak nuansanya kayak romantis. Terus mungkin pokoknya pikiran kita memang harus relax kayak gitu. Nah, foreplay jadi gimana nih? Iya. Sepertinya masalahnya ada di Sam. Gitu. Aku pikir masalahnya ada di Fanat. Ternyata masalahnya ada di lu, Sam. Karena kan kalau perempuan kan memang dia nggak bisa cepet kayak gitu. Kayak kalau laki-laki ya dia kasih rangsangan sedikit aja udah kayak cepet banget ya. Tapi kalau perempuan tuh nggak susah seperti itu. Berarti sebelum berhubungan sejam sebelum itu foreplay sejam. Oh, enggak. Enggak Jadi juga gini. sih, iya. Gue sebagai senior pengajar. Yang udah punya 3 anak. Gimana? Sebenarnya kan kalau laki-laki itu makhluk visual. Laki-laki itu benar-benar makhluk visual banget. Sedangkan kalau misalnya kita ngomongin berhubungan seks, itu sebenarnya sejujurnya gue ngomong, yang paling enak itu adalah cewek. Serius? Serius. Kalau gue bilang ya, kalau ngupil, yang enak jari atau hidung? Hidung sih. Bener juga. Enggak bener. Kalau sudah tahu triknya, kalau sudah tahu selanya, cewek itu jauh lebih enak. Gue jelasin ya. Cowok itu orgasme cuma 1 kali. Iya. Jadi kalau sudah keluar, lu ajak ngomong lagi, ajakin lagi, udah nggak mood dia. Nggak mood apa-apa. Cewek berbeda. Cewek itu orgasmenya bisa beberapa kali. Bisa lebih dari 1 kali, bisa 3 kali, bisa 5 kali. Bahkan bisa lebih dari 10 kali. Benar. Cewek itu bisa. Cewek bisa. Jadi dan normalnya itu kalau hubungan yang baik ya. Makanya agak menyedihkan kalau misalnya beberapa wanita di Indonesia itu banyak banget itu nggak pernah ngerasain orgasme itu apapun nggak pernah. Nah dia ini nagih aku loh. Kok kamu nggak bisa buat tahu gitu sih? Masalahnya bukan di dia. Masalahnya kalau misalnya kita ngomong cewek orgasme, masalahnya bukan di dia. Masalahnya ada di cowoknya. Waduh, makin Karena bersalah aku nih. Karena dia nggak bisa setel itu, bro. Dia nggak bisa setel itu. Jadi masalahnya itu ada di cowoknya. Nah, kalau dia sudah bisa ngerasain orgasme, dia sendiri yang akan cari lo. Beneran gue bilang. Dia yang akan cari lo, dia yang akan minta. Itu berbeda. Gimana ya tapi? Caranya pertama, tetap foreplay. Foreplay itu ya dimulai itu jangan langsung. Mungkin bisa kissing dulu. Kalau misalnya lu susah ya, paling gampang foreplay itu adalah nonton bareng. Itu Kita belum pernah. Itu yang paling kasar ngomong itu nggak punya kemampuan apa-apa deh. Lu nggak punya pakai kemampuan apa-apa nonton film bareng cuma kayak gitu dong. Lama-lama skill harus nambah lah ya. Siap, Harus tahu cara mencium, terus cara tahu kissing bagaimana, daerah mana yang ini. Paling gampang deh, daerah yang paling gampang tuh daerah sini nih. Oke. Lu peluk nafas di sini aja itu, cewek itu sudah cukup naik lah. Coba dulu lah.
Coba dulu. Iya, iya. Iya, belum dilakuin. Sampai jatuh segini. Itu pun belum dilakuin ya? Itu belum dilakuin juga. Belum. Jadi yang lu lakuin apa? Buka langsung masukin aja ya? Oh gitu. Serius? Biasanya gimana ya? Biasanya Heeh. aku mandi ya. Heeh. Bener-bener mandi nih, fokus nih. Iya, iya. Tiba-tiba dia datang, terus tiba-tiba dia kayak langsung aja. Kayak apa sih? Aku nih mau mandi loh. Bener aku nih, kita nih udah telat gitu loh. Kita tuh udah harus check out. Kayak, ay bapak aku mau mandi. Tunggu sayang, sebelah itu. Masih sayang kayak, aku jadinya kayak diem gitu loh. Gak ngerti harus mau ngapain, bingung. Oke, mandi itu sebenarnya main di saat mandi. Ini gue jadi konsultan sukses. Tenang, saya sudah mendapatkan sertifikat bersama Adelia Wulandari. Jadi sebenarnya kalau di kamar mandi itu tuh levelnya lebih sulit daripada di atas ranjang. Oh. Jadi kalau misalnya lu sudah lulus di ranjang berkali-kali, lu kamar Baru mandi keluar. itu lebih gampang. Karena Oh. di kamar mandi itu tetap gak nyaman pasti. Iya. Sama kayak kita ngomongin, oh kita melakukan hubungan seks misalnya di dapur misalnya kayak gitu. Atau di kantor. Itu kan lu jauh Udah lebih yang sulit. pro berarti ya. Ini kan keras. Betul. Iya. Jauh lebih sulit kan Betul, kayak gitu betul, kan. Atau misalnya di kamar mandi kan jauh lebih tempatnya itu gak proper. Nggak nyaman Ya, ya nggak tempatnya senyaman ya. di ranjang kan. Jadi lu Benar. harus proper, yang jago dulu di tempat asalnya gitu. Oke. Baru di sana. Kalau enggak lebih sulit pasti. Oke. Kan Tunggu ya. Eh. Apakah kamu ini ada kepengenan tertentu di tempat tertentu tapi? Pasti. Belum ada, aku belum ada tapi. Belum Belum. ada, belum. pasti semua cowok Tapi, pasti. Iya. Tapi sekarang kan ranjang aja masih belum berhasil nih. Iya kan? Terus, aduh, boleh spill kayak ini. terlalu Kenapa? Nggak, kayak gayanya itu cuma bisa satu dulu sekarang. Jadi memang bertahap kita. Karena kalau ganti gaya dia sakit lagi. Normal kan itu? Sakit lagi kalau ganti gaya. Jadi harus gayanya satu dulu. Harus dikuasai dulu satu. Lu tau nggak? masih Kalau ada kita bawah pakai- banget. Banyak nonton contohnya Lu dulu tau gak ya. kenapa dia sakit? Kenapa? Karena dia tidak menikmati. Pada wanita, ketika wanita itu menikmati, ini edukasi ya, kita nggak ngomong. Ya kita edukasi loh ini. Ya. Kita edukasi. Iya. Wanita itu ketika dia menikmati, maka akan keluar namanya cairan, namanya pelumas. Dan cairan itu akan buat dia jadi lebih enak. Nah, dia kayaknya belum pernah sekalipun keluar cairannya nih kok. Iya, artinya lu asal-asalan doang. Kita pakai pelumas jadinya. Karena tanpa pelumas gak bisa masuk. Lu kalau tanpa dengan Jadi kering banget dianya. Kering banget. dengan Enggak pelumas ya. pun, lu nggak bisa keluarin dia punya cairan, lu berarti cupu paham. Ibaratnya ya, temen ya sudah dikasih contekan ya, terus lu masih nggak lulus. Lu goblok. Iya juga sih. Oke sayang. Ada Nggak tiap apa-apa, hari nggak sayang. apa-apa. Nggak apa-apa, masih ada waktu. Masih ada waktu, sayang. Masih panjang, Baru masih sebulan, panjang, baru masih sebulan. panjang. Masih panjang. Tenang, tenang. Oke. Ini hal yang bisa dipelajarin sih. Aku penasaran Hal Juan yang ini bisa awalnya kayak gini dipelajarin. juga. Iya, pasti. Nggak, kayak ini agak bangke sih. Juan kayaknya gak kayak gini ya. Lu itu yang parah sih. Lu tapi kan di Amerika kan lama. Gue gak ngapa-ngapain di Amerika loh. 6 tahun. Literally gak ngapa-ngapain. Cewek gue kan LDR. Jadi gak pernah ke klub bahkan. Bener-bener fokus bangun YouTube. Akhirnya sukses kan sekarang. Iya, tapi kan di Amerika kan cukup Ternyata hidupan nggak ini bebas ya. ya. Iya. Bebas. Cuman circle gue itu bener-bener aman semua. yang Bener-bener belajar circle banget rohani, dianya ya. apa, Iya. Bagus. Jadi Iya. saling mensupport satu sama lain. Iya, bagus. Berarti bagus. sebenarnya di situ ada 50-50 juga ya. Ada Iya, yang iya, memang iya. benar Iya, bebas, ada yang juga yang kehidupannya betul, benar-benar betul, rohani gitu. Tapi aku pengen tanya Fanat deh. Fanat kan umur berapa? Sama kayak Sam 24. 24 Aku tahun. 25. Oh, kita beda 6 bulan. Berarti lu 24 tahun masih perawan ya. Betul. artinya. Kok hebat ya zaman sekarang ya. Di zaman sekarang itu bisa mempertahankan. Kenapa bisa seperti itu? My mom. My mom ini selalu, dari dulu aku kecil. Fan, cewek itu kayak Gucci ya. Kalau misalnya Gucci udah pecah, itu tidak bisa kembali lagi seperti semula. Awalnya dia bilang kayak gitu, aku gak ngerti maksudnya apa. Terus berulang-ulang, lama-lama dia tuh ngomongnya lebih frontal lagi. Kayak, pokoknya jangan sampai ya kamu tidur sama pacarmu. Kayak gitu. Kayak maksudnya berkorelasi nih. Maksudnya Gucci sama ini tuh berkorelasi. Dan itu tuh diucapkan terus menerus. Jadi mamaku sama aku tuh kan LDR. Jadi dia tuh di Madura. Aku di Surabaya sekolahnya. Jadi jauh. Nah setiap kita ketemu selalu dibahasnya tuh ini. Selalu. Jadi aku juga kayak gedek. Oke. Tapi beside of that kayak selain ini. Kamu mau nge-club, kamu mau coba apapun. Aku free bilang, Ma aku hari ini mau pergi ke klub ini gitu. Gak apa-apa silakan. Iya hebat loh. Gitu. Aku mau pengen ngomong dulu loh. Mereka berdua ini sering liburan bareng. Iya. Sering pergi ke Jepang
ke Swiss ya kemarin ya. Sebelum nikah. Iya, sebelum pre-wedding Australia, kan misalnya. Ke Iya. Australia, ke Hong Kong, Ke Jepang. ke Jepang. Iya. Mereka berdua ya. Bahkan Iya. tinggal sekamar pun Nggak pernah. sekamar. Pernah ya? Iya. Dan kami pernah clubbing, pulang dari clubbing itu, mereka itu tadi mau pulang. Iya. Gue boleh cerita ya ini ya. Boleh udah nikah lah ya. Iya. Gue clubbing dengan dia tuh sebenarnya mau pulang. Tapi karena terlalu happy kita ya, akhirnya gue gak sanggup pulang, kita pesen hotel aja. Mereka berdua pulang ke hotel loh. Tapi kita nggak nggak ngapa-ngapain. ngapa-ngapain. Ya kan kalau kita sudah tahu tidur aja. nggak apa-apa. Iya. Hebat loh. Saya nggak bisa Hebat loh. pulang takut ya. Padahal Tuh, iya. Dianya yang hebat sih. Kalau aku kan beberapa kali, ayolah. Tapi dia tetap berprinsip. Dia tetap berprinsip. Aku nggak mau. Nah, jadi aku menghargai prinsip dia sebenarnya. Oh, iya. Sebenarnya Berarti kalau sebenarnya kayak- dari perempuannya juga ya. Kalau kita ngejaga ya laki-laki juga nggak Betul. akan mau. Kecuali Sebenarnya memang ada. brengsek sih cowok itu sih. Iya. Dia ngajak. Sebenarnya ada kayak kepikiran jahat itu ada, tapi kayak mamaku tuh kepala itu langsung muncul gitu kayak fun. Langsung aku kayak turn off gitu kayak gak mau aku kayak gitu. Iya. Otomatis. Oke. Tapi buat kalian ini bukan buat ditiru ya. Karena tidak semua sekuat kita nih. Ya kalau kalian, wah pasti godanya lebih besar. Iya, ada setan ya. Ada setan kalau sudah berdua ya. Ada Tapi setan kalau lu pasti. bisa ya tidur berdua dengan dia nggak ngapa-ngapain ya? Nah itu juga nggak tahu ya. Ya dia cukup respect sih. Iya aku sebagai cukup respect cowok. sama dia lah. Kayak kalau memang nggak mau aku nggak maksa gitu. Wah. Thank you balik dulu ya. Selain Samnya juga tidak punya kemampuan soalnya. Waduh. Tapi lu pacar keberapa nih? 3 kayaknya. Pacar ketiga. Heeh. Selain Sam ada nggak? Selain aku. Nggak pernah deket sih sama orang Melbourne, kayak cuman teman-temanan biasa nggak ada. Ada pun pernah kayak deket gitu kan, aku pernah match di Bumble. Itu pun orangnya kayak sangat nerdy. Bener-bener nerdy banget, tidak pernah pacaran seumur hidupnya dia. Tiap hari sekolah. Jadi seumuran aku udah PhD. Iya, tipe kayak gitu. Jadi kayak, oh ya udah kita stay as friend. Udah, lainnya nggak ada. Oke. Sekarang Tapi aku kalau pengen tanya. teman-temannya gimana? Teman-temannya apakah juga sama seperti Pak? Oh tidak, Oh, tidak. enggak. Wild, Temennya sangat parah wild. banget. Parah banget. Parah banget temennya. Jadi Karena kan bule-bule semua. aku dapat yang cerita threesome, kanan ada yang kiri. apa gitu. Iya aneh-aneh. Aku dapat cerita kanan kiri aku kayak wow, mungkin in the next life aku bisa kayak gitu, tapi nggak bisa di sini. Oke. Sekarang aku pengen tahu dulu nih, Oke. Fanat, kalau kamu berpikir tentang seks, apa sih yang dipikiran kamu tentang seks? Seks ya. Bayanganku enak. Bayanganku Ternyata tidak. sampai sekarang. Maksudnya belum yang sampai apa ya, kayak orang-orang kan ada yang ngebet banget sampai Iya. kayak gitu di luar nikah gitu loh. Kayak itu not worth it menurutku. Kayak oh segini doang gitu loh maksudku. Iya. Cupu beneran Berarti ini. kayak happy-nya itu, oh ya udah segini doang Iya, gitu. kayak- Happy-nya itu nggak happy-happy banget lah gitu loh. Betul. Jadi aku ngerasa kayak oh begini doang ternyata yang aku tunggu-tunggu nih. Gatel kepala aku. Sebenarnya podcast ini kreditnya jeleknya di Sam sebenarnya, bukan di Fanat. Mohon maaf Sam. Udah nonton timnas aja yuk. Gak apa-apa, Samnya masih ada waktu untuk belajar. Belajar bareng saya. Iya. Belajar bareng saya. Kan yang penting kan sudah halal pasangannya Iya, iya, iya. ya. Kemarin Udah Sam nggak yang ada gue ajarin ininya Sam, ya. yang gue ajarin di Mimi sudah dilakuin dulu Sam. Belum. Apa nih Belum yang sempat. diajarin? Apa yang diajarin? Udah aku ajarin tips Apa itu? triknya. Tipsnya gimana kemarin. tipsnya? Tapi udah dilakuin. Belum. Yang Belum mana sempat. Belum sempat. Ayolah cari waktu sempat deh. Sibuk dia. Sibuk banget ya. Belum sempat. habis ini. Tapi Nanti cari waktu lagi. Berarti itu Itu bukan normal kan? Iya. Normal. Tapi nggak tahu sih. Ngawur. Banyak loh kayak gitu loh. Nggak tahu sih. Namanya lavender marriage namanya. Oh gitu. Oh, jangan. Tapi kayaknya dia ada, tapi ya banyak banget cowok-cowok yang suka sama dia loh. Weh, kamu ini makin menggiring gue. Jangan. Ini perasaanku doang, ini perasaanku doang. Perasaanku doang ya disclaimer. Jangan lah. Tapi dia normal harusnya. Iya. Harusnya lagi normal. Normal lah, normal. Iya, normal. cuma belum terlalu pro aja Belum ya. pro. Iya. Belum terlalu Tapi pro justru ya. bagus loh kalau dia belum pro. Oh, iya. Artinya kan dia baik-baik berarti Betul, kan. anak Iya, kalau yang pro serem gak sih? Iya, betul. Berarti dia udah ke banyak orang kan. Iya. Tapi memang kalau cowok tuh nggak ada tutorial sih. Aku juga nggak ada tutorial. Bapak emak aku juga nggak ngajarin aku sih. Iya sih. Berarti semakin Belajar sering di mana? semakin nanti ketahuan sendiri ya. Bener. Insting ya. Iya. Aku juga nggak ada Oh ngajarin. ternyata laki-laki ada instingnya nanti. Bahkan emak aku aja ngajarin aku. Emak aku dulu ya ngajarin aku. Aku kan waktu kecil aku bertanya ya. Bayi itu lahir dari mana ya? Oh. Bayi itu lahir dari mana ya? Kok nggak dibilang dari mana?
Dari anus loh dibilang. Oh. Jadi Setutup itu. secupu Iya, itu iya, iya. kepalaku. Gitu. Secupu itu kepalaku, aku nggak tahu bahwa keluarnya itu dari vagina kayak gitu punya. Aku bahkan nggak tahu. Jadi kalau diajarin kayak masukin atau apa, aku nggak pernah. Cuma kan kita cowok ya, cowok kan SMA kan mulai tuh kan teman-teman ngajakin nonton film atau apa, mulai satu-satu ada yang ngomong kotor, mulai kan belajar kan dari situ kan. Namanya juga puber ya. Terus kuliah, obrolan temen, akhirnya insting sih. Iya. Mari kita asah instingnya Samuel. Jadi tipsnya gimana? Jadi tipsnya untuk Samuel? Foreplay. Iya, foreplay. Foreplay yang lama, foreplay yang tepat. Cari titik-titik rangsang yang gampang sih, titik rangsang nggak banyak sih Sam. Nah, aku udah coba tuh beberapa titik rangsang, tapi di dia malah kayak jadinya geli banget, terus dia gak suka. Ya stop. 1 detik aja ya. Apaan 1 detik? Kayak gitu loh. Contohnya dari mana ya 1 detik? Bisa di daerah depan lah, di sini kan misalnya. Nipple misalnya. Iya, 1 detik doang itu bolehnya aku. Oh berarti lu nggak enak caranya. Oh gimana? Enggak Ya juga nggak sih. tahu. Kadang-kadang kalau dari perempuan juga pikirannya juga harus ini sih. Harus difikskan ya. Iya, bener. Aku coba buat tutorial ya yang bisa memfixkan dikerjakan malam mind-nya. ini ya. Coba Iya. ya. Nah, Kiss bibir dulu. Ya, kiss bibir dulu, cuddle lah kita ngomongnya ya. French kiss ya, French kiss ya. Habis itu lu ke leher. Habis coba ke leher misalnya udah nih nyaman, jangan terlalu lama tapi jangan terlalu sebentar. Enjoy it sama-sama. Habis enjoy misalnya saling melepas, habis saling melepas ditanya, kamu sukanya kayak gimana? Jadi misalnya nih ya, kamu cium terus turun ya, misalnya turun ke bagian dada ya, kita ngomongnya dada, itu ditanya, kamu lebih suka kayak gimana? Lebih suka disapu seperti ini? disapu. ini ajarannya Edukasi ya. Adelia Wulandari itu pernah ngajar. Itu bagus tuh, karena hubungan seksual yang baik itu menandakan komunikasi kalian bagus. Betul. Komunikasi kalian bagus itu menandakan rumah tangga kalian akan kuat. Betul. Semakin jelek hubungan seksual kalian dalam keluarga, semakin jelek komunikasi kalian dan semakin rapuh itu rumah tangga pasti. Itu sudah fix, itu edukasi, bukan betul, gue betul. ngomong film Betul. bokep. Betul. Jadi kualitas komunikasi kalian berdua itu ditentukan dari hubungan ranjang. Iya. Karena hubungan ranjang ini kan nggak mungkin Sam ngomong kan di sini kan, dia sukanya apa? Nggak mungkin dia ngomong sini kan? Iya. Iya, Dia kan ngomong kan pasti di atas ranjang. Betul. Istriku akan ngomong dengan aku, dia sukanya apa, di atas ranjang. Dan ketika dia aja nggak mampu membicarakan itu ke kamu, apalagi hal duit, Iya. apalagi hal kerjaan, Iya. itu aja yang paling simple aja dia nggak bisa tell. Dia nggak bisa kasih tahu bahwa enaknya dipegangnya kayak gini, enaknya dipegangnya kayak gini, dia sukanya kayak gini, dia sukanya kayak gini. Kamu harus tanya, yang mana yang kamu nyaman? Lebih enak ini atau ini? Bandingin kayak gitu punya. Oh iya, ternyata asik ya, ketawa-ketawa kayak gitu punya. Terus ya terserah, ya bisa habis itu sampai jangan pernah masukin kalau nggak basah. Berarti kita coba tutorial nggak boleh pakai pelumas, ya kan? Iya, Boleh. Pokoknya sampai. Iya, sampai dia basah Sampai dulu. kayaknya basah. Kamu nih kecanduan pelumas soalnya. Kalau nggak ada pelumas dia nggak mau nih. Oke, tunggu. Aku punya pertanyaan. Heeh. Kalau misalnya dia tuh kan melakukan action, terus aku nggak suka, masa aku langsung harus ngomong di tempat itu? Iyalah. Oh, ngomongnya gitu. Iya, Dan nggak kamu kasih tahu apa yang kamu suka. Iya, tapi harus ada yang kamu suka. Kalau kamu nggak mau semua mah. Oh, iya. Iya. Dan Tapi kamu harus dicoba kasih dulu tahu. dong, harus coba dulu Iya, semuanya. betul. Apa yang dia lakukan kamu harus hargai Oke, dulu. hargai Iya. dulu. Paling Iya, gampang ya, hargai aku dulu. ngajak kasih tahu Sam ya. Oke, ini oke. ini tips, ini edukasi ya. Mohon maaf ya, aku contohin di mana ya. Kita misalnya contoh aja inilah misalnya ya. Ini kita mau ngomong payudara ya. Ini kita edukasi ya payudara. Ini adalah nipple kita ngomongnya. Gede banget Jangan pernah ya supaya gampang. Masa begini? Supaya gampang ini nunjuknya. Jangan pernah langsung ke nipple. Oh. Sapuan lidah itu ada di pinggiran. Puterin sampai dia minta sendiri ke sini. Oh gitu ya. Do it. Kalau Kamu 2 jam aku udah kram nih, 2 jam nih gini. Gak Sampai mungkin. kenceng nih layar gue nih gini. Gak mungkin. Terus dia kayak, Gue jamin 30 detik. Dia penasaran pasti. oh gitu. Oke. Coba ya. Coba Iya, ya. tapi lembut, santai kayak gitu. Nanti pelan-pelan tapi kayak senggol tipis. senggol tipis. Nanti sampai dia bilang, udah tengah. Benar. Itu bisa diinikan. Terus tanyain dia lebih suka kayak gimana. Sama kayak misalnya kalau lu makan es krim kan. Ini kita ngomongin makan es krim. Kalau makan es krim kan ada yang suka
kayak gini ya. Iya. Ada yang suka kayak gini kan. Nah, itu kan bisa ditanyakan. Kamu Iya, iya. lebih nyamannya kayak gimana? Yang mana lebih enak? Tapi sampai bercanda ya, bukan ngetes kayak ngetes. Coba kayak gini, enak gak? Enggak lah. Oke, gini. Ini pertanyaan dari aku ya. Yang mau belajar nih. Anggaplah ini akhirnya level 1 kita berhasil. Dia bahasa aku masukin. Cara buat orgasme cewek itu gimana sebenarnya? Oke. Udah nih kan. Udah masuk nih kan. Dengan gaya kan. Berhasil bisa masuk kan. Gaya yang paling gampang itu adalah misionaris. Misionaris. Itu untuk cowok. Untuk cowok. Untuk cewek juga paling gampang. Iya, iya. Karena ini fase kedua nanti. Untuk fase yang menikmati adalah. Kamunya pro, dianya lambat banget pro pasti. Iya. Oh gitu? Pasti itu. Dia lebih cepat pro ya. Kalau yang Cowok pasti cewek lebih lebih cepat pro. lama pronya ya. Udah nih ya kan, udah masukin kan. Kamu udah penetrasi kan, udah melakukan kan. Intas dengan dia. Kiss, tatap mata, atau cium leher atau apapun itu ya. Atau misalnya sampai pegang atau apa yang sama-sama suka ya. Dan menimbulkan gairah bersama. Kamu dari situ aja kamu bisa variasiin banyak. Misalnya kaki, angkat, turun, atau apa kayak gitu. Itu benar. Itu akan mengaruh banget. Dan itu jangan terlalu cepat. Jangan terlalu cepat. Harus ya kurang lebih mungkin sekitar 4-5 menit lah. Wah, aku 30 detik ya keluarnya. Jangan keras-keras sayang. Jangan keras-keras Aku cepet sayang. banget loh, kok gimana? Soalnya aku ini mau pakai kondom ya gak mau. Nah, ini aku kasih tips. Kita lompat ya. Gatot kocok mana sih Gatot kocok? Oke, kita kasih Gatot Kocok. Mana Gatot Kocok? Sini. Gatot Kocok. Penting. Kita butuh nih. Untuk awal-awal Kalau latihan 30 penting. detik Aku kasih tahu kamu, cepet. Gatot Kocok ini kan tegangnya lebih sempurna. Ya, jadi kamu lebih eksplornya lebih gampang. Oh. Ya, fungsi itu karena Tunggu, tapi normal gak awal-awal? normal. Normal. Cepet banget buat awal normal kan? Normal. Aku sampai takut juga kok. Gue tau gak kenapa, dulu juga aku pernah berpikir kayak gitu. Jangan aku kelainan. Aku sampai nge-search kan, disfungsi ereksi. Soalnya kalau pakai tangan kan lama kok aku. Pakai tangan lama, tapi kalau cepet masuk langsung cepet aku. Kenapa ya? Kenapa? Karena ada di pikiran. Oh. Karena di pikiranmu nafsumu. Oh. Terus kau sudah lama Bisa gak dicas. kontrol. Jadi semakin kau bisa kendaliin pikiranmu, semakin kau akan lama. Oh. Semakin kau nggak bisa kendaliin pikiranmu, semakin dia akan keluar cepat. Oke. Jadi pertama kendalikan pikiranmu. Berarti nggak boleh nafsu sama sekali gak otak ya? Santai. Nyantai. Dia yang harus nafsu. Wah. Oh. Kamu pegang kendali. Oke. Jadi sudah nih ya. Santai. Kalau misalnya mau keluar, tahan. Gak usah gerak. Buat tahan. Cabut kalau perlu. Oh. Kalau perlu kamu cabut, kamu tahan aja. Paling gampang adalah tahan napas. ini ada teori ya, sumpah. Ini edukasi. Gue dokter. Tapi gue sudah bikin vlog dengan Adele juga sih Sama, soalnya. ya. Karena kan aku dari dulu tuh pas kuliah juga suka belajar kayak ginian, suka belajar dan suka ilmunya ya, abjinnya. Ya. Oke, tahan napas. Nggak jadi keluar itu pasti. Nggak jadi keluar, Oke. masukin lagi. Terus itu Kamu namanya keluarin nafasnya kok, tahan terus. buang, habis sudah kayaknya nggak mau keluar lagi nih, lepas napasnya gitu kan. Itu namanya stop and go namanya. Ditahan Ya, ya. itu namanya tekniknya stop and go. Habis itu Baru. lakuin lagi, mau keluar tahan lagi, cabut lagi. Kalau nggak tahan banget ya udah keluarin lah. Besok coba, besok wajib coba. Karena apa? Kalau sudah durasinya 1 kali 24 jam, biasanya itu lebih kebel kamunya. Nah kan, ini masa jangka waktu kita 5 hari Pak. Nah kalau 5 hari agak liar ya. 5 hari Kebutuhan nih. Cok, kebutuhan Iya, Cok. makanya agak susah kan. Iya. 5 Atau hari 2 dia nggak bisa kemudian, tahan ya. Oke. Kalau bisa setiap hari dulu deh. Harus setiap hari dulu, oke. Udah nih Kalau kan, setiap jam lah dulu. mampu nggak? Nggak bisa. Yang cowoknya yang nggak bisa. Kita kasih Gatot Kocok. Oh iya. Ini bisa berapa kali nih kalau misalnya pakai ini? Coba deh. Gue pernah pakai ini. Gue pernah coba pakai ini beneran. Gimana hasilnya? Bisa 2 kali Bisa 2 berarti kali. ya. Maksudnya 2 kali? In one day. Oh, tapi dia turun dulu ini berdiri lagi. Oh iya sudah pasti dong. Oh, Nggak pasti bisa turun. ya Udah kayak pasti. gitu ya. Kalau setiap orang kan beda-beda ya. Ada yang butuh istirahat, ada yang bisa lanjut kayak tergantung stamina orang ya. Stamina lu harusnya lebih bagus dari gue Jadi sih. pertama Gua jelek nggak pakai itu. Kedua baru minum itu. banget. Kedua. Enggak. Minum ini langsung bisa 2 kali, 3 kali. Besoknya pun punya efek kok. Beneran. Nanti gue kasih deh. Gua kirim deh. Aman nggak tapi nih kok? Aman. Nggak bikin deg-degan. Serius? Bener. Kopinya buat GERD nggak, asam lambung nggak?
Kalau itu kan balik ke personal masing-masing ya. Oh. Kalau itu balik ke encarin aja. Udah nih kan, udah kan. Nah, itu fase 1 tuh kan. Fase keduanya adalah ngajarin dia untuk jadi pintar. Biasanya kan woman on top. Ya kan, woman on top ya kan. Jadi balik, lu nya di bawah, cewek di atas. Nah, ini gua ajarin caranya kayak gimana. Caranya adalah jangan pernah lu atur dia. Bergeraklah yang mana yang dia suka. Bergeraklah yang mana yang dia nyaman. Yang mana, jadi beratnya lu sudah di bawah nih, dia di atas nih ya. Biarkan lu kasih komando dia, lu gerak yang mana yang kau ngerasa itu enak. Oke. Jangan Samnya enak. Oke, Berarti jangan kamu menang top, berarti kamu yang pegang kendali kan? Ya, Kamu betul. yang harus ngerasain gimana enaknya kayak gitu, bukan dia yang pegang kendali. Begitu, kau Iya, ini gitu. apakah kamu mau Belajar maju ya, mundur? catat. Maksud tadi, terus dulu. Ataukah kamu mau putar-putar? Ataukah mau kamu gesek atau mau apa-apa? Pokoknya cari yang oke, ini gak sakit dan kamu suka kayak gitu. Helikopter kamu lah, helikopter. Helikopter gue gimana suaranya? Oke. Mari kita coba nanti ya. Iya, Saya gitu. bentar malam capek lagi nonton. Tapi percayalah, kalau dengan kualitas dia seperti ini, dia pasti lebih cepat keluar. Waduh. Gimana dong? Ya, Belum. makanya di pikiran lo harus kuat di pikiran. Oke. Harus latih. Kalau udah dari misionaris aja 30 detik, apalagi kalau mau on top. Selesai. begitu lo di atas dia. Berarti kalau kayak gini mudah-mudahan kalian jangan cepet-cepet punya anak dulu ya. Kalau Iya, memang. misalnya hamil, aduh Betul, lebih betul. susah lagi. Lebih susah lagi. Betul. Lebih nggak enjoy lagi kalian. Kita selalu keluar di luar kok. Nanti dulu punya anaknya. nanti Gue dulu. kebayang gak? Dia keluarin di luar, 30 detik keluarin di luar. Pantes aja dia sakit. Iya, jadi kayak, kenapa gak usah orgasme nih? Cewek orgasme itu kalau penetrasinya mungkin sekitar 2-5 menit ya. Orgasme itu kalau misalnya udah sampai ke titik-titiknya Titik itu. tertinggi. Iya, kalau titiknya kena, dianya pasti orgasme. Berapa dianya. menit itu kira-kira? 2-5 menit 2 menit masuk dalam 2 menit. satu gaya. Dalam satu gaya. Dalam Agak satu lama gaya. lah. Nah, makanya kita Agak pakai lama kondom kok. dulu, Nggak, supaya nggak, agak nggak secepat lama. itu memang kalau Kalau cewek. kan nomor lebih kebas kan? Kalau cewek Nggak nggak secepat perlu. itu. Nggak perlu, beneran nggak perlu. Gue sudah pernah melewati fase-fase itu. Yang paling benar adalah fasenya ada di sini. Mau lu pakai kondom Iya, kayak iya. 2 lapis pakai kondom kayak kalau ini lu nggak bisa lu kendaliin Dia keluar. apa yang dipikirkan di momen itu? Itu dia. Cicilan. Apa yang dipikirkan Token ya? listrik. Betul juga ya. Ini besok gaji pegawai gimana ya gitu ya? Iya. Apa yang dipikirkan? Ya, Oh kayak iya gitu. lagi. Iya bener. Serius? Iya, Maksudnya mikir yang stres-stresnya Iya, gitu? jangan pokoknya lu yang harus bisa kendalikan momen itu. Dia satu momen itu lu harus bisa kendaliin. Jadi kayak kasar ngomongnya psikologisnya dia tuh lu harus bisa kendaliin. Tapi di gaya apa sebenarnya yang paling cepat untuk ceweknya merasa orgasme? Yang paling sering? Menurut penelitian, Penelitian. kalau ceweknya Ceweknya. pasti woman on top. Oh. Dimana dia pasti bisa mengendalikan diri dia Iya. dan dia pasti tahu di mana Yang enak. yang paling enak untuk dia. Kalau cowok kan sebenarnya gaya apapun kan sama aja kan? Beda. Oh beda juga? Iya. Jadi yang mana yang paling enak Ya. kalau cowok? Cowok apa? Kalau cowok pasti cowok kalau gampang menurut studi juga yang paling gampang keluar itu kan cowok pasti ada di woman on top ya. Waktu di ceweknya di atas, Oh. cowoknya kalau misalnya nggak punya pengalaman dan nggak punya persiapan pasti akan lebih gampang keluar. Oke. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita ngomong kapan cowok paling enak keluarin itu adalah di saat cowoknya pegang kendali pasti. Misalnya cowoknya dia, misalnya sudah selesai nih ya, main nih misionaris nih, woman on top nih, atau misalnya doggy style atau apapun itulah ya, atau di atas meja atau apa. Kalau keluarin itu pasti di cowoknya yang ambil kendali. Oh. Misalnya gaya misionaris lagi keluarinnya gitu. Oh. Heeh. Paham. Tapi kan aku di luar kan ini. Cabut langsung. Oh, iya, lebih susah kalau woman on top gitu dia dudukin tuh kayak gimana iya, cara jawaban buang. ya. Jangan gitu ya. Jangan gini aku ya. Berarti kalau kamu mau keluarinya di luar jangan woman on top ya. Iya, iya. Harus tahan ya, harus Betul, tahan betul. ya. Nanti dulu. Tapi pengalamanku belajar ini ya. Mungkin kan orang kan ngeliatin aku kan taunya dokter skincare ya. Tapi kan aku pernah buat episode dengan Wulan tuh berapa episode ya? Adel. Adele itu tuh sampai setiap tahun aku buat episode dengan dia. Dan aku tuh buat nggak salah 12 episode atau berapa. Adel tuh 12 siapa sih? episode. Maksudnya dia coach seks gini? Adela Wulandari itu psikologis Konten. yang bahas konten tentang Konten seksual. seks ya. Tapi dia buka konsultasi juga untuk seks?
Iya bukan ya, aku nggak tahu deh. Nggak tahu. Nggak tahu. Iya. Cuma konten only ya? Tapi karena aku hobi ilmu ini, jadi kan aku sering collab dengan dia. Ya, Menarik lah ya. Menarik banget. Dan menurutku hubungan rumah tangga yang baik itu ditentukan dari hubungan seks yang baik. Normalnya dalam seminggu berapa? Kalau pengantin baru mungkin 2 hari sekali, 3 hari sekali ya. Serius? Nggak normal Kelang sehari lah ya, kelang sehari 2. Wow. Seminggu 3 kali, seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Iya. Pengantin baru tuh rata-rata setiap hari. Serius? 3 hari. Rata-rata setiap hari? Waduh. Kita berarti kelainan nih. Enggak lah, beda-beda. Sibuk kamu soalnya. Beda-beda. Bukan kita kelainan saya. It's okay. Dia sibuk banget. Banget. Sibuk kumpul duit buat beli tas. Karena aku belum punya Athena aku. Kalau udah Athena santai-nyantai. Ya, tapi kalau sibuk-sibuknya harus Harus ada waktu ya berarti ya. Ingat Sam, sebagai adikku aku akan kasih tahu, hubungan rumah tangga yang baik itu ditentukan dari hubungan seksual yang baik. Oke, siap. Sedangkan itu aja masih PR di dirimu. Betul. Oke, dapat sudah ya. Oke ya. Oke. Itu fase 1 ya. Selanjutnya nanti kita off cam aja. Tapi kok kayak gimana ya kalian bisa ini ya? Aku tuh kan ngikutin Sam dengan Fanat juga ya. Kalian berdua ini kan berantem terus ya. Iya betul. Kok bisa kalian berdua nikah? Siapa dulu nih? Akhirnya memutuskan menikah, ya. Dengan Sejujurnya. perbedaan sifat yang dua-duanya sama-sama keras lagi. Sejujurnya menurutku, yang problem itu aku loh. Tapi entah kenapa dia yang memilih aku. Aku rasanya kayak gitu. Kenapa? Maksudnya problem itu kamu apa? Maksudnya? Kayak misal, aku nih keras kepala juga orangnya. Maksudnya kan cewek kan gak boleh yang sekeras kepala cowok menurutku. Harus kayak direndahin dikit gitu loh. Nah itu kayak susah banget awalnya. Kayak mama papaku aja gak nyuruh aku gini, tapi kenapa ada orang lain yang nyuruh aku gini, awalnya aku mikirnya kayak gitu. Tapi sering berjalannya waktu, komunikasi. Nah komunikasi ini pun kita tuh susah komunikasi. Ngomong ini ya, dijawab ini. Nah ini nih bisa berbeda artinya. Aku tuh mikirnya ke sana, dia mikirnya ke sana. Jadi setelah kayak dijawab lagi, harus diklarifikasi lagi loh. Maksudmu tadi ini apa? Jadi salah paham. Susah banget berkomunikasi sama dia awalnya. Setuju gak? Oke. Terus kok kamu mau? Aku suka tantangan orangnya awalnya. Aku suka tantangan. Terus kayak unik ya orang ini. Kayak ada manusia kayak gini. Kenapa ya manusia ini kayak gini? Penasaran dong aku. Sebenarnya apa sih yang ada di otakmu itu? Kan gak mungkin dong aku kayak, masa sih dia jahat? Gak mungkin gitu. Aku pengen tahu apa sih yang sebenarnya maksud dibalik perkataanmu yang ini. Oh gitu. Akhirnya sebenarnya dia tuh maksudnya baik. Tapi kenapa aku ketimanya buruk terus ya? Jadi aku berusaha belajar. Oh ternyata dia baik ya. Tapi ya terus kayak gitu terus. Sampai di sini aku ngerasa dia tuh benar-benar baik tanpa harus melewati proses yang itu tadi. Oke. Kalau lu Sam, kenapa lu ini Sam? Karena menurutku ya, cewek yang mau berubah, yang tadi bilang, memang 95% ketika kita berantem pasti dari dia sumbernya awalnya. Oh iya? Misalnya kayak dia lupa barang, lupa SIM-nya, lupa KTP-nya, aku ngomel. Aku nih Ya, orangnya dia clumsy itu kayak contoh yang kecil ya, dia lupa barang. Aku tegur dong, kamu gak boleh gini ya, dari situ bisa berantem. Jadi selalu dari dia awalnya pasti dari dia. Nah, tapi lama-kelamaan ngeliat, kok yang awalnya misalnya dia buat 10 kesalahan, sekarang kok tinggal 5 ya, kok nanti tinggal 3 ya. Jadi dia mau berubah gitu loh. Nah terus aku ngerasa dari sekian banyak kita berantem ini, pasti ujung-ujungnya ada ketemu solusinya nih. Dengan cara kita komunikasikan itu loh. Dan ini yang menurutku mahal, yang kayak tidak semua hubungan itu punya cara komunikasi sebagus kita. Jadi di kepala aku kayak, wah kalau ini kita bawa ke pernikahan, mau kita berantem sebanyak apapun, yang penting style komunikasinya seperti ini, pasti kita bisa melewati pernikahan dengan baik. Itu alasanku sebenarnya. Kita nggak suka, aku sih yang nggak suka silent treatment. Jadi kalau misalnya dia mau kita berantem, dia mau keluar, tak tarik, duduk sini kamu. Kita ngomong sekarang, selesaikan. Pernah sampai ekstrimnya, aku lagi ngajar loh di influencer online, berantem nih kan, ditarik aku lagi ngomong nih, ya teman-teman, jadi harus cara bikin konten viral, aku tarik cara konten viral adalah gitu, sampai aku keluar dari frame. Aku lupa. Sampai aku bilang, Beb, aku lagi ngajar loh nanti, gitu lupa. Pernah kasusnya kayak gitu. Lupa itu. Sorry teman-temannya tadi ada sedikit. Kita lagi ya. Cara bikin konten viral adalah. Tapi kalau berantem, yang nangis siapa di antara kalian berdua? Saya. Dia selalu nangis, karena dia emosional orangnya. Terus Dia juga emosional, lu juga emosional. Dua-duanya emosional ya kayaknya waktu kelihatannya. aku nangis, dia tuh ngerasa kayak
Gak tau apa yang sih yang kamu rasakan? Dulu, kayak aku tuh ngerasa kalau dia nangis tuh kayak kok aja deh aku yang salah ya. Padahal kan salahnya dari dia. Dulu aku ngerasa gitu. Jadi aku agak kesel setiap kali nangis. Cuman sekarang kalau dia nangis aku udah menormalisasi. Kayak oh iya, memang itu feelingnya dia yang dia ekspresikan. Oh, oke. Kadang-kadang memang cewek suka gitu, dan kalau kamu ngelihat aku nangis ya udah aku karena pengen nangis. Iya, betul. iya, Cowok iya. kan lebih yang kayak, ada salah apa kita nih? Apa kita bisa bantu solusinya gimana? Gitu kan kok. Tapi Terus aku jadi mikir, nangis aja emang gak boleh ya? Orang manusia kok. ya, Kalau pengen nangis Aku tahan gitu kan. pikiran gue. Iya. Kalau cowok gak suka. betul kan? Cowok kayak, apa nih yang salah? Dia pernah tuh lagi mandi kan. Nangis. Gak ada masalah nih. Tiba-tiba dia nangis kan. Ya pengen nangis. Gue bilang, apa sih lo? Enggak Gak ada masalah. Nangis. Gak apa-apa. Dia ngomong, Pengen aja. orang gak ada masalah, gak ribut apa-apa. Mungkin dia nginget apa kayak Iya, gitu. karena Ya. mengingat sesuatu kan, kadang-kadang jadi pengen nangis. Betul, gitu. betul. Itu bisa. Tapi kayak beberapa menit kemudian bisa biasa aja Ya udah lagi. biasa Iya. aja. Betul, itu aku belajar juga sih. Jadi banyak penyesuaian, banyak pembelajaran. Oh ternyata cewek itu beda sama cowok ya. Itu aku baru belajar di hubungan ini. Karena di hubungannya sebelumku aku pacaran 6 tahun loh. Itu berantemnya di bawah 5 kali. Dia terlalu mendominasi soalnya. Bener-bener gak pernah berantem sama saya. Kayak cocok aja tapi ujung-ujungnya juga gak jadi kan. Itu ya. Lu tau gak? Cobain ya, abis berantem ya. Melakukan hubungan seksual. Gila lo. Gila, aku kayaknya ditampar beneran itu. Enggak, beneran. Masih setelah baik-baik. Iya, tapi baikan Kan dulu, ada konseling baikan nggak? dulu ya, Pernah baikan konseling dulu. nggak? Belum. Konseling Seks. Kristen kan? Iya. Kristen kan? Konseling kan? Tapi gak diajarin ini. Enggak diajarin. Nggak diajarin. Ih, konseling tuh harus diajarin. Oh. Di selama konseling. Sebenarnya pada waktu misalnya lagi berantem ya, cobain ya. Kalian cobain cara lurus dulu kayak tadi aku ajarin. Cara ya. lurus dulu. Cara lurus ya. Iya. Kalau pas lagi berantem, habis damai, begitu damai, langsung lakukan hubungan seksual. Jauh. Jauh apa? Jauh lebih enak, jauh akan lebih panjang, jauh akan lebih, terutama untuk cewek ya. Untuk cowoknya juga, pasti experience-nya pasti jauh. Oh, kita gak pernah sih. Ini emang kamu ada nafsunya gitu. Gak tahu. Lebih, try it. Gak tahu. Oh harus dicoba memang. Try it. Kalau misalnya baru habis berantem tapi udah baikan ya. Kalau lagi berantem pernah? Enggak mungkin. Enggak bisa kalau kayak Berantem, gitu. baikan kayak gitu punya, Baikan minta dulu. maaf, atau lihat dia misalnya minta maaf kayak gitu punya, atau minta maaf dengan Samnya misalnya, siapa yang salah kayak gitu punya. Yang satu sudah melonggarkan sedikit ya, Joso sampai damai banget ya, melonggarkan dikit, udah ajak aja. Itu tuh pasti lebih gacor lagi. Gak tahu sih. Belum pernah, tapi tuh belum. Banyak ya kita belum coba ya. Ya makanya. Kita kesini buat Masih belajar. baru ya, masih baru. Menarik. Kita kesini buat belajar ini sebenarnya. Tujuan kita belajar. Unik. Sekalian teman-teman yang nonton juga belajar. Tapi enak gak nikah? Sam dulu deh. Sejauh ini oke sih. Karena gini, awal-awal kita pas beneran 1-2 minggu awal, malah berantem besar. Karena ekspektasiku terhadap seorang istri tuh kayak, istri tuh harusnya tuh yang siapin makan buat suami loh. Istri tuh harusnya kayak gini loh. Sedangkan dia masih menganggap dirinya itu masih gadis yang sebelum pacaran, sebelum nikah. Jadinya udah santai aja, ngurus diri sendiri. Akhirnya cekcok juga tuh. Kamu harusnya gini kan. Akhirnya gitu kan. Tapi semakin kesini, dia udah tahu kan. Dan beneran dilakukan, enak juga ya ternyata ya. Kayak saya disiapin juga barang-barang, dibantuin ini. Baru terasa ini akhir-akhir ini oke gitu loh. Oke. Kalau panat. Lu usah lihat sana panat. Tadi pertanyaan apa? Enak gak nikah? Enak gak setelah nikah? Setelah nikah ya. Lebih challenging sih. Bukan enak gak enak, tapi lebih challenging. Karena menyesuaikan diri. Ternyata menjadi istri orang itu seperti ini. Ada ekspektasi-ekspektasi tertentu yang maksudnya aku tidak pernah tahu waktu pacaran gitu loh. Yang kayak kalau udah nikah kan kayak ya udah istri gitu, kayak mau nggak mau kamu harus lakuin gitu, kayak oke gitu, kayak itu untuk mengubah habit itu agak butuh waktu lah, kayak butuh apalagi cara berkomunikasi kita. Aku udah bilang sama dia, Beb, ngomong itu pelan-pelan ya, sementara orang Makassar tuh begini nadanya. Aku tuh gak suka, jadi kayak agak ke-trigger, tapi kayak oke, harus tenang. Yang macam kayak gitu tuh kayak challenging banget menurutku gitu. Tapi aku ngerti kalau pernikahan itu bukan destination tapi journey panjang yang harus memang kita lakui. Jadi ya udah, it's okay, enjoy aja. Oke. Padahal sebenarnya banyak hal lagi yang bisa menikah itu nanti menikah itu bukan cuma dua pribadi sih sebenarnya.
tapi menyatukan dua keluarga. Nanti ke depan kalian akan menghadapi tantangan di mana orang tua dan keluarga Sam yang sangat nyebelin dan keluarganya Fanat yang juga nyebelin bagi Sam, itu juga akan kalian hadapin berdua. Tapi komunikasi kalian berdua harus baik satu sama lain untuk bisa melalui itu. Puji Tuhan belum nyebelin sih. Pasti itu, nggak mungkin nggak. Belum, maksudnya kan baru sebulan. Mungkin ya. Baru sebulan kan, belum ini. Belum kan. ada masalah baru kayak gitu kan, ada masalah-masalah pasti kan dalam perjalanannya kan. Tapi so far aku liburan sama keluarga dia udah pernah. Iya. Dia ikut liburan Beda, sama Sam. keluarga aku udah pernah. Menikah dan berpacaran itu tuh berbeda. Oh iya sih. Belum ya. Iya. Masalah yang kita tidak pernah pikirkan Iya, sebenarnya. iya. Tapi nggak apa-apa, tenang. Asal ada uang sebenarnya masalah keluarga itu jadi lebih kecil. Oh gitu, kuncinya ya. Biasanya Iya, kayak itu gitu. yang penting uangnya banyak. Iya. Menarik. Makanya kamu tahu sekarang Alsan tuh kerja keras. Masalah besar jadi kecil. Nah, gitu kan. Masalah kecil jadi nggak ada. Jadi Itu maksudnya salah dikasih duit gitu kalau Enggak. Kalau misalnya masalah keluarga itu kebanyakan karena ada permasalahan ekonomi ya kayaknya ya. Segala sesuatu ya, kalau kita berapa tahun nikah Imam? 13 tahun ya, 13 tahun ya. Kalau resep pernikahan 13 tahun menurutku nomor satu yang tidak terbantahkan adalah nomor 2 baru komunikasi. Nomor 1 itu adalah keuangan yang baik. Oke. Dengan ada keuangan yang baik, semua masalah tuh akan bisa teratasin. Jadi kayak masalah besar jadi kecil, masalah kecil jadi nggak ada. Contoh ya. Misalnya tas dia ya, lu gores nih misalnya. Tas dia dibeli mahal nih 100 juta nih misalnya. Lu gak sengaja tergores nih, atau gak sengaja jatuh nih, atau barang pecah nih kayak gitu punya. Ngomel pasti kan? Iya. Atau barang dia nih, jam tangan dia nih, jatuh nih, pecah kacanya misalnya kayak gitu. Rolex gitu. Ngomel dia pasti kan? Ya, coba kalau misalnya duitnya gak terhingga. Gak ngomel, ya udah gak apa-apa. udahlah. Beli lagi. Ya Udah benerin aja gitu loh. Terus misalnya Nggak lu akan bawa kan, ngomel dianya. bawa Lamborghini misalnya kan. Iya. Bak, tumbur kan, penyok kan. Penyok. Waduh, gila ya. Kalau ada duit, ya gak apa-apa, yang penting kamu selamat. Iya. Betul. Romantis malahan ya. Barusan kejadian kan, kamu Romantis. bilangin barang apa yang lidah itu aku bilang udah santai lah beli aja lagi kan. Iya. Masalah besar jadi kecil, Bener masalah sih. kecil jadi gak ada. Bener Termasuk orang tua, nanti kan misalnya orang tua nih kan, kita mau berangkatin nih orang tua kayak gini punya nih misalnya kan. Kan berpikiran, aku cari duit susah-susah, orang tuanya berangkat, si ini berangkat. Coba kalau banyak duit, ya udahlah nggak apa-apa, berangkatin tabungan dulu juga nggak keluarga. kurang. Berangkatin keluarga kamu bisa, keluarga aku Betul, bisa, betul, semuanya betul. bisa gitu. Betul. Dia mau ke Iya. Singapura nih nanti nih Overflow. mau ketemu psikolog nih katanya mau belajar gimana jadi istri yang baik di Singapura. Aku bilang udah pergi aja aku yang biayain lah. Nah, jadi dia juga oke gitu. Bener sih, bener. Serem ya kalian. Bagaimana jadi istri yang baik? Belajarnya ke Singapura Iya, dia ya. mau ke Singapura. Dia nggak yaudah Belajarnya ke demi Singapura. mempertahankan Karena hubungan ini. lu deket-deket bini gue aja, duitnya kasih ke bini gue aja. Ya kalian arisan pedal bareng aja berdua. Kayaknya lebih working deh. Wah, gokil ya kalian berdua ya. Tapi Fanat sepanjang ini di rumah aja atau ada aktivitas lain? Di rumah aktivitas lain mungkin content creator, tapi content creator aku masih gimana ya, pengen dan gak pengen gitu. Kayak aku baru terekspos ke kehidupan content creator tuh ternyata no privacy. Nah itu kayak aku shock juga sih, kayak wow, di mana-mana diajak foto, wow, kayak wow banget gitu. Jadi apa aku pengen this kind of life atau tidak, atau tapi sebenarnya dapat duitnya lebih enak gitu kan daripada most people. Jadi aku masih kayak bingung. Oke. Tapi selain itu aku ada minta gitu loh sama Sam, ayo kita bikin bisnis lain lah selain kayak content creation ini yang memang aku bisa handle kayak gitu. Ya udah kira aku kasih dia modal untuk dia buka toko nih habis ini. Wow. Rencana buka toko apa ini? Masih belum bisa Nanti. share. Waduh, belum Oke. bisa. Iya. Rahasia ya. Mami tanya terakhir Mami. Tanya mereka terakhir. Dari Sam, jadi harapannya untuk istri apa harapannya? Kalau aku ya sekarang ya, Iya. aku mau dia bisa cepat-cepat menemukan passion di hidupnya. Suatu visi yang dia bisa melakukan itu dengan happy. Karena dia sekarang masih masa-masa exploration. Iya. Jadi cobain konten kreator, cobain ini, cobain itu. Tapi masih belum ada yang serak kan. Jadi aku bilang sama dia, kamu mau ngapain apapun, kamu mau les masak, les apapun, aku bakal support gitu kan. Kamu kerjain sampai kamu menemukan yang kamu suka.
Dan semoga kamu bisa menjalani kehidupan yang benar-benar kamu happy juga. Itu kalau harapanku. Kalau dari Valencia gimana untuk Sam? Harapannya untuk Iya. suami. Mungkin lebih grateful akan little things. Jangan selalu lihat big things gitu kayak just be grateful kita bisa bareng, kita bisa share moments. Itu kamu harus grateful for it. Jangan yang selalu big things aja yang diingat. Aku pengen kayak hari-hari itu daily things itu juga matters loh. Kayak aku pengen dia appreciate gitu. Oke, kalau aku dari takut terakhir ya. Iya. Oke, ini di sini ada kamera. Dan hari ini aku salah satu yang berbahagia sebagai koko kalian juga. Salah satu yang bahagia lah lihat kalian berdua bisa bersatu, menikah, pengantin baru. Kirimkan pesan untuk Samuel dan Vanat ke depan. Kalau lagi ribut, kalau lagi kalian ngerasa ini jalan buntu, ini jalan terakhir, kalian mau berpisah, kalian aku nggak sayang lagi, aku nggak cinta lagi, aku benci, aku menyesal. Kirimkan pesan kepada mereka. Sam? Aku dulu? Atau dia dulu? Kamu dulu. Aku dulu, oke. Oke, jadi buat Sam di masa depan, kalau misalnya, kameranya mana gitu kan? Kalau misalnya terjadi masalah besar, ribut, berantem sama istri sampai mungkin bisa dibilang di momen itu udah gak ada jalan keluar lah ya. Kamu harus ingat momen dimana kamu mengucapkan janji nikah kepada Tuhan itu. Dimana kamu udah berjanji kamu akan hidup semati, suka dan duka, senang maupun sakit gitu kan. Dan harus ingat momen-momen dimana kenapa kamu memilih Vanessa ini sebagai istrimu. Nah dengan mengingat alasan itu kembali, harusnya semua masalah tuh tetap bisa dilaluin. Kalau aku gitu. Vanat? Oke. Kalau misalnya triknya Sam ini udah gak bekerja. Ya, masa aku dulu? kan lihatnya masih dari kamu dulu. Terus kalau udah trikmu gak bekerja, aku pengen kamu berpikir ulang. Kamu udah memilih dia sebagai pasangan seumur hidup. Yang means itu memang beneran seumur hidup. Kalau misalnya memang kamu cerai atau yang lain, tidak ada better option than this sebenarnya. Dan kalau kamu cerai pun kamu bakalan dapat another problem yang mungkin bisa worse daripada ini. Jadi kayak stick sama ini dan percaya sama Tuhan Yesus ke depannya. Woi. Kalau untuk Vanat nih, kalau untuk dirimu Vanat, kalau di ke depan kamu yang aku Kayaknya aku nggak cocok lagi. Ya, sama kamu dia yang nih. berpikir seperti itu. Di jalan misalnya. buntu ini. Ya. Dear Vanat, Dear Vanessa, Dear Vanat, sampai hari ini ya, aku punya prinsip kalau nikah itu cuma sekali. Mau gimana pun kamu susahnya hidup, semua orang juga hidupnya susah. Jadi kayak nikah ya sekali, nggak boleh cerai, nggak boleh ngapa-ngapain. Ya udah, live your life and enjoy the moment. Kalau nggak bisa, kalau udah kepentok, kamu harus berdoa. Mungkin tanya mama papa atau konselor atau dokter Richard. Oke, kita tutup ibadah hari Minggu hari ini. Aku login kembali ke sini kau. Wow. Waduh. Mau ditanyain nggak yang terakhir? Mami aja nih yang tanya deh. Ya. Terakhir. Ya, Ini penting ini soalnya. Terakhir Kalau beneran misalnya ketemu selingkuh nih dari, misalnya kamu menemukan si Samuel selingkuh, apa yang kamu lakuin? Oke. Ya. Jawaban realistis sebenarnya, aduh tidak bisa kan segampang itu cerai kan. Iya. Tapi sebenarnya dalam hati pengen banget rasanya cerai. Kayak kurang ajar banget ya ini orang ya. Pasti kayak gitu. Itu pasti ada konflik batin sih kalau aku. Dan sampai sekarang pun aku jujur gak bisa jawab. Tapi kamu tetap memegang prinsip kalau misalnya sekali seumur hidup menikah. Betul, tapi tidak bisa dibungkirin dalam hati. Pengen tak masukin, tak tutup, sudah tak buang ke sana. Sudah gak usah deket-deket kamu. Pengennya kayak gitu, Iya, tapi iya, kan iya. gak bisa, Belum tidak bisa segampang ya, itu iya. ya. Belum bisa dijawab ya, betul. Kalau Sam aman lah, dia aja jaga keperawanan dia Nggak 24 mungkin tahun. kayaknya. Kalau Sam nggak mungkin kayaknya. Amin. Kalau Vanessa kayaknya lebih terjamin daripada lu ya. Udah dijamin ya. Iya, 24 tahun dia masih mempertahankan setelah digoda banyak orang kan. Betul.